Iya Bu. Desi, gimana kabar Desi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur. Desi teh sekarang kelas 12. Iya kelas 12. Kelas 12. Tadi sekolah ke PTM, ke sekolah. Iya sekolah. Sekolah. Dari sekolah ke rumah dulu atau tadi langsung ke rumah ibu? Ke rumah dulu ganti baju. Ke rumah dulu ganti baju. Kesini ke ibu naik motor apa jalan kaki? Jalan kaki. Jalan kaki. Udah deket ya? Iya. Olahraga juga. Ya. Oke Desi, bagaimana perasaan Desi sekarang? Kurang baik ya. Kurang baik apa tuh yang membuat Desi kurang baik? Soalnya akhir-akhir ini tuh suka merasa cemas berlebihan gitu. Gimana itu cemas berlebihannya? Oh, jadi Desi itu merasa cemas berlebihan. Kalau ibu boleh tahu, biasanya Desi itu muncul cemas itu kalau Desi ngapain? Karena apa? Sekarang kan udah kelas 12. Banyak ujian-ujian ya Bu. Di situ tuh suka ngerasa cemas, suka takut gak bisa ngerjain soal gitu. Oke Desi, ibu paham apa yang Desi alamin ya. Kelas 12 emang lagi banyak-banyaknya ujian. Udah ujian, belum tugas ya. Jadinya Desi mengalami permasalahan kecemasan yang berlebih. Iya Bu. Biasanya selain ujian itu cemasnya Desi itu muncul karena apa? Pas disuruh ngerjain soal ke depan juga suka takut salah gitu. Takut salah, tapi pernah maju ke depan salah gitu? Iya pernah. Pernah, jadi di situ makin kesini makin takut gitu kalau maju ke depan. Oke. Jadi Desi itu cuma berlebihnya kalau misalnya ujian dan kalau disuruh ngerjain soal ke depan gitu. Jadinya cuma berlebihan. Coba ibu tanya ke Desi, biasanya dampak apa yang muncul kalau Desi itu cemas atau respon yang muncul dari diri Desi? Berlebihan, terus suka nangis gitu. Tapi tetap berdoa juga supaya diberi kemudahan. Iya, berdoa mah harus ya. Biar diberi kemudahan. Nah tadi kan Desi menyebutkan ada 2 dampak ya. Yang pertama itu deg-degan, respon yang pertama itu deg-degan, terus kadang ingin nangis gitu ya, sampai ingin nangis. Nah dampak dari deg-degan itu biasanya apa tuh yang terjadi dengan diri Desi? Suka keringat dingin gitu, terus Keringat dingin, bolak-balik WC, jadi lupa materi juga, jadi blank gitu sama materi gitu. Oke, kalau dampak yang kedua yang tadi Desi sebutkan, berdoa ya Bu. yang berdoa itu gimana dampaknya menurut Desi? Pastinya meminta diberi kelancaran. Iya. Nah, tadi Desi menyebutkan ada 2 dampak ya. Yang pertama itu dampak deg-degan sampai ingin nangis, yang jadinya itu bikin keringat dingin. Terus Desi itu jadi ngeblank sama materi. Terus dampak yang kedua itu berdoa kepada Allah, yang mana dampaknya itu meminta kemudahan kepada Allah. Dari dampak yang tadi Desi sebutkan, menurut Desi ada nggak sih dampak yang positif? Ada Bu, yang mana? Berdoa itu. Berdoa. Kenapa dampak positif? Karena kan kita minta diberi kemudahan. Diberi kemudahan biar ujiannya mudah. Oke, betul ya. Jadi berdoa itu merupakan salah satu respon positif dari diri kita ketika kita dihadapkan atau ketika kita dalam situasi tertekan. Selain berdoa, kira-kira menurut Desi apa tuh yang Desi bisa lakukan untuk menghadapi ujian? Apa coba menurut Desi? Mungkin kalau mau ujian harus belajar memahami materi, latihan soal. Iya kayak gitu. Dan jangan lupa berdoa juga. Banyak sebenarnya yang bisa Desi lakukan ya.
Salah satu contohnya yang tadi belajar dan latihan soal-soal untuk menguasai materi sebelum ujian. Nah, jadi Ibu garis bawahi Desi dari yang tadi Desi sampaikan ke Ibu bahwa Ibu ingin menanyakan sih sebenarnya ke Desi. Menurut Desi ketika kita bertindak itu apakah berkaitan erat dengan pikiran kita gitu? Apakah action kita itu sesuai dengan thinking kita? Coba menurut Desi bagaimana? Iya sih, menurut yang Desi alami juga, kalau pas disuruh maju ke depan ngerjain soal, kalau di pikirannya gak bisa gitu, aku gak bisa ngerjain, ke pikirannya tuh susah loh, dan akhirnya pas ngerjain juga gak bisa ternyata. Dan sebaliknya kalau di pikirannya emang bisa dan bisa itu karena materinya udah dikuasai gitu, dan pas pelaksanaannya juga pasti bisa. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita dihadapkan dengan situasi, kadang kan kita itu berpikiran negatif ya. Berpikiran negatif, yang akhirnya itu tuh menjadikan action kita juga negatif gitu. Nah, dari sini tadi kan Desi udah menyebutkan bahwa ada dampak yang positif. Betul kata Desi tadi. Jadi, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tertekan, jadi kita harus menggunakan respon positif dalam diri kita biar tindakan kita juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bagaimana Desi sekarang perasaannya? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah. Rasa cemasnya juga berkurang. Rasa cemasnya sekarang berkurang karena apa tuh? Karena sudah tahu solusi dan hal apa yang dilakukan ketika merasa cemas. Oke, Desi. Jadi, Desi masih ingat apa yang tadi kita bahas? Dari awal sampai sekarang, boleh coba Desi ulang apa yang tadi kita bahas? Tadi diskusi tentang cemas yang Desi alami, respon dan juga dampak yang ditimbulkan, baik itu positif maupun negatifnya. Betul, sangat tepat ya. Jadi tadi kita bahas yang awalnya Desi itu mengalami kecemasan yang berlebih ya, sampai keringat dingin dengan kayak gitu, dan Ibu menanyakan respon apa yang muncul. Desi pun menjawab kan responnya ada deg-degan, nangis, blank gitu ya. Dan di situ kita menggali dampaknya, ternyata ada dampak positif dan negatif. Jadi untuk kedepannya jika Desi cemas, apa yang akan Desi lakukan? Pastinya pertama berdoa, terus seperti yang tadi juga harus belajar ya, karena ujian, mendalami materi, baca-baca buku, terus latihan-latihan mengerjakan soal. Oke, gimana dari yang tadi Desi sampaikan itu bakal dilakukan ketika nanti Desi cemas? Insya Allah dilakukan. Oke, semoga dapat mengimplementasikan ya. Jadi ketika nanti cemas tuh seperti yang tadi Desi katakan, Desi bisa mengambil pemikiran yang positif, bertindak positif gitu. Banyak yang bisa Desi lakukan. Sampai di sini, apakah Desi paham atau ada yang masih ingin ditanyakan? Saat ini paham ya Bu, dan sudah cukup gitu. Oke, sudah cukup, sudah paham. Jika seperti itu, untuk kesempatan kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya, untuk melihat bagaimana progres Desi ke depannya, karena emang perubahan itu kan nggak langsung otomatis ya, kita harus melihat bagaimana progresnya. Untuk itu Ibu meminta Desi 1 minggu ke depan kita melaksanakan konseling kembali dengan ditentukan bersama waktunya. Gimana tuh Desi? Siap? Siap Bu. Hari hari Sabtu. Iya. Desi ada kegiatan di hari Sabtu? Enggak. Nah, hari Sabtu jam 1 ya. Di rumah Ibu lagi, nggak apa-apa? Iya. Ya, Ibu tunggu jam 1 hari Sabtu. Untuk konseling kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu harap Desi bisa melakukan perubahan dalam diri Desi dan bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Desi sekarang?
Alhamdulillah Ibu lebih baik. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini apa? Untuk hari ini di rumah aja ya kebetulan. Oh iya, Sabtu kan libur ya? Iya. Ibu lupa. Ngapain tuh di rumah tadi Desi? Beres-beres. Desi sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu ya di sini. Ibu akan melaksanakan konseling kembali untuk melihat bagaimana progres Desi setelah melaksanakan konseling dengan Ibu minggu lalu. Sebenarnya Ibu melihat ada perubahan dalam diri Desi, tapi Ibu ingin mendengar lebih jelas dari Desi sendiri. Coba boleh Desi ceritakan apa yang Desi alami? Iya, pastinya ada perubahan dari minggu lalu. Jadi sekarang lebih berani kalau disuruh ngerjain soal ke depan, lebih percaya diri dan juga lebih menguasai materinya juga. Kalau pas mau ujian malamnya udah bisa belajar dengan efektif juga. Jadi rasa cemasnya pelan-pelan hilang. Alhamdulillah, Ibu kasih jempol karena Desi udah melakukan perubahan dalam diri Desi. Yang mana kan emang perubahan itu nggak langsung ya, tapi kan berproses. Setidaknya Desi udah memulai perubahan itu. Semoga kedepannya mah Desi bisa lebih baik lagi dan mempertahankan perubahan Desi ya. Siap. Iya, oke. Bagaimana, ada yang masih ingin diceritakan? Untuk saat ini sudah cukup ya Bu, sudah lebih baik. Alhamdulillah, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja konseling kita. Lain waktu jika Desi mengalami kendala atau kesulitan atau permasalahan dalam kehidupan ya, baik di sekolah atau di rumah gitu atau dengan teman, boleh menemui Ibu kembali dengan kesepakatan waktu yang kita setujui. Bagaimana? Siap Bu. Oke. Jadi sekarang sudah paham? Paham. Ya udah, jika Desi sudah paham, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup konseling kali ini. Ibu simpulkan dulu, sebelum Ibu tutup, Ibu simpulkan bahwa kita ini yang melaksanakan konseling menggunakan teknik CBT, yang mana CBT ini Cognitive Behavioral Therapy. Jadi mengubah mindset orang gitu, khususnya kan Desi itu awalnya kan mengalami cemas, dan ketika Desi mengalami cemas itu, Ibu mengarahkan Desi, menggali Desi, mendorong Desi agar memunculkan respon yang positif, dan ternyata Desi pun bisa ya mengubah pemikiran negatif menjadi pemikiran yang positif. Nah, dan sekarang alhamdulillah Desi sudah ada perubahan menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya bisa bertahan dengan perubahannya. Sekian dari Ibu, kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih Desi sudah datang menemui Ibu. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Desi.